Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Gaji Istriku Saat Menjadi TKW, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Nom, bukankah kau sudah berjanji tidak akan marah? Setidaknya kita punya tempat tinggal. Untuk pertama kali aku muak pada ibuku. Aku bangkit dalam diam kemudian pergi begitu saja. Tak kuduga, mulai dari sahabat sampai keluarga menjualku pada orang yang sama. Sehebat itukah pengaruh uang dalam hidup ini? Atau memang aku yang terlalu bodoh? Aku merasa sangat sakit. Hingga tanpa pikir panjang aku keluar dan membawa motor dengan kencang ke rumah Kak Rita. Akan tetapi tak ada apapun yang kudapatkan selain air mata. Sesal yang ia ucapkan tak berarti bagiku. Kakak salah. Kakak berdosa padamu. Maafkan. Maafkan. Tolong maafkan kakakmu ini. Permintaan maaf kakak tak ada gunanya, karena keserakan kakak kita semua yang kini tersiksa. Bentakku. Benar. Kini kita hidup di bawah kendali Hanum. Ibu ia jadikan sandera bila kau kabur. Ia selalu mengatakan itu padaku. Aku tidak kaget mendengar semua itu, karena Hanum pernah mengatakannya juga kepadaku. Sebelum semua uang yang telah ia keluarkan kembali, sebelum ia puas melihat aku dan keluargaku tersiksa, wanita tua itu tidak akan pernah membiarkan aku dan ibu keluar dari rumahnya. Karena hanya disuguhi kata maaf dan air mata, aku memilih pulang. Akan panjang ceritanya bila Hanum tahu aku keluar dan pulang larut malam. Meskipun yang aku kunjungi adalah saudaraku sendiri, Hanum memang tak lagi menginginkan diriku, tapi ia tetap mengekangku. Hari terus berlalu, tak ada yang menarik untuk dinikmati. Pagi-pagi dan pulang malam untuk menagih cicilan tidak mudah. Banyak yang mencaci dan menghindar ketika aku datangi. Belum lagi saat aku pulang membawa uang yang tidak sesuai dengan target. Maka amarah Hanum yang menyambut. Bukan hanya itu, aku dan ibu hanya diberi makan lauk garam saja. Akan tetapi meski menurut aku tidak tinggal diam, aku terus mencari cara agar bisa kabur dan bebas dari jerat Hanum. Aku selalu berusaha tapi belum berhasil. Kau tidak akan pergi ke pernikahan Anjani? Tanya ibu saat aku bersiap hendak berangkat bekerja. Hari ini pernikahan Anjani seperti yang tertulis di undangan. Aku menggeleng lemah. Bukan tidak ingin, tapi rasa sakit, rasa cemburu tidak bisa aku bendung. Juga aku tidak punya muka untuk bertemu Anjani dalam keadaan seburuk ini. Entah aku tidak tahu apa tanggapan mantan istriku itu ketika tahu dan melihat keadaanku yang seperti ini. Apa ia akan kasihan atau sebaliknya mengucap syukur, bahagia melihatku menderita. Aku tidak ingin bertemu dan bertatap muka lagi dengan Anjani. Aku malu dan merasa berdosa padanya. Ingin memperbaiki semuanya sudah tidak mungkin. Anjani telah menemukan lelaki yang pantas, tidak seperti diriku yang tak becus melakukan apapun. Benar kata Hanum, uang 1000 pun tak bisa aku hasilkan. Pernikahan Anjani telah berlalu. Aku benar-benar tidak hadir dalam acara itu. Aku hanya pura-pura sibuk dengan tugasku sekarang, menjadi pesuruh Hanum menagih cicilan. Seperti saat ini, menjelang sore aku pulang dengan tubuh letih juga kusut. Akan tetapi, ada yang berbeda di sore ini. Gerbang besar halaman rumah di depan rumah Hanum pun terbuka. Aku sudah akan membelokkan motor memasuki halaman rumah Hanum, ketika aku penasaran dan memalingkan wajah melihat ke arah rumah megah itu. Hampir saja motorku terjatuh ketika melihat penghuni rumah itu. Anjani, Ayara,
Aku memekik. Di antara beberapa orang di rumah itu ada Anjani dan Ayara. Apa yang mereka lakukan di situ? Atau apa Anggara pemilik rumah itu? Jika benar berarti Anjanilah pemilik rumah megah itu. Terlalu penasaran kuputar balik motorku, kuarahkan menuju tepat di depan gerbang rumah lantai 3 yang sebelumnya selalu sepi ini. Benar saja, yang di dalam sana memang Anjani dan Ayara. Ada Mariam dan tentu sama lelaki yang bernama Anggara itu. Aku masih mengingatnya meskipun hanya sekali kami bertemu. Aku ingin berlalu berbalik pergi lagi karena merasa malu untuk bertemu dengan mereka. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Akan tetapi naas, Ayara berbalik dan melihat keberadaanku. "Itu Ayah!" serunya. Mereka yang sedang duduk dan sebelumnya menghadap samping, di mana di sana ada kolam dan taman, langsung berbalik menghadapku. "Bu, itu Ayah!" Ayara mengulangi seruannya. "Iya, dia memang ayahmu. Rumahnya di depan itu." Anjani menjawab datar. Aku pikir Ayara akan berlari datang menghambur memelukku. Tapi tidak. Dia malah mempepet Anggara yang kini menatap sambil mengangguk ke arahku. "Mari, mampir," seru lelaki yang dulu pernah aku pecundangi itu. Selain dia tak ada yang menyapa, baik Anjani ataupun Mariam yang bertingkah seolah tak mengenaliku. Tak mungkin juga aku merendahkan diri dengan masuk menerima tawaran Anggara untuk masuk. Meskipun di sana ada anakku, tapi aku tidak mau karena dia begitu cuek seolah aku ini bukan ayah kandungnya. Bisa aku lihat kedekatan dan keakraban Ayara dan ayah tirinya itu. Bila orang yang baru pertama melihat, pasti mengira mereka ayah dan anak kandung. Nyeri hatiku melihat semua itu. Ditambah penampilan Ayara dan Anjani yang tidak seperti dulu lagi. Kini mereka benar-benar terlihat seperti orang kaya. Jika dilihat dari rumah dan keberadaan yang nampak dari luar, Anggara benar-benar orang kaya. Tak tanggung-tanggung 3 mobil mewah terparkir di sana. Pantas saja orang tua Anjani yang mata duitan itu memaksa Anjani menikah dengannya waktu itu. Aku tak ingin berlama-lama melihat mereka. Aku ingin segera pergi saja. Akan tetapi sebelum aku berbalik, 2 orang yang baru saja aku pikirkan keluar dari pintu megah rumah Anggara. Kedua orang tua Anjani keluar dan langsung menatapku. Emosi dan darahku naik ketika mantan ibu mertuaku mencebik dan membuang muka. "Oh, jadi benar lelaki tidak berguna itu tinggal di rumah depan sana," teriaknya kemudian. "Bukan hanya kali ini, tapi sejak dulu wanita sombong itu selalu mengataku lelaki tidak berguna." "Iya, rumah itu milik istrinya, yang nenek-nenek itu sih." Kali ini Mariam menyambut dengan cepat. Sudah, jangan dibahas. Dia dan kita sudah tidak ada hubungan lagi. Biarkan saja dia tenang dengan kehidupannya yang sekarang. Jangan saling usik." Ayah Anjani menegur mereka. Aku tidak ingin mempermalukan diri dengan lebih lama di sini. Dengan cepat, aku membelokkan motor dan langsung memasuki gerbang rumah Hanum. Kurang ajar, umpatku. Kenapa Anjani dan suaminya harus tinggal bersebelahan dengan tempatku sih? Aku benar-benar emosi dan tak habis pikir. Aku turun dari motor dan memasuki rumah dengan cepat. Langkah langsung menuju Hanum yang sudah duduk menunggu seperti bos besar. Sungguh menyebalkan hidup ini. Di luar sana ada mantan istri yang menjadi kaya raya dan terlihat sangat bahagia bersama suami barunya. Sementara di rumah ada istri yang tua dan menjadikan diri bos, sedangkan aku pesuruhnya. Apa ini? Kenapa cemberut? Apa uangnya kurang lagi? Aku tidak menjawab ucapan Hanum. Aku langsung mengeluarkan setumpuk uang dari dalam tas. "Kayaknya lebih," ucapku. Bagus," seru Hanum. Kali ini aku tidak langsung beranjak masuk, tapi duduk di sebelah Hanum. "Num," ucapku dengan sangat serius. "Apa?" Hanum menjawab datar tanpa menoleh sedikit pun. Tangan dan tatapannya hanya fokus pada uang yang baru saja aku keluarkan.
Mina, hitung uangnya. Malaya bicara pada Mina. Num, ulangku. Iya, ih. Hanum menjawab keras dengan raut kesal. Bisakah kita pindah dari rumah ini? Bukankah rumahmu banyak? Bagaimana jika kita pindah saja? Kali ini Hanum bergerak. Ia membalikkan wajah dan menatap lekat kepada aku. Kau ingin kita pindah? Tanyanya. Iya, jawabku cepat. Aku sudah lega karena mengira Hanum akan setuju. Jujur, aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Karena tidak kuasa setiap hari bertemu Anjani dan melihatnya berjalan dan duduk mesra dengan suaminya. Akan tetapi reaksi Hanum membuat hatiku patah. Dia mendengus selalu berkata nyelekit. Jika kau mampu membangun rumah di tempat lain dengan uangmu, maka aku akan ikut pindah dengan senang hati. Sok-sokan ingin pindah memerintah segala padahal untuk makan saja numpang sama istri. Hati sakit mendengar hinaan Hanum. Tapi demi pindah dari rumah ini aku berusaha merayu lagi. Maksudku bukan pindah ke rumah aku, Num. Akan tetapi ke rumahmu yang lain. Kau kaya jadi wajar pindah-pindah tempat tinggal. Rayaanku tidak membuahkan hasil. Bukannya setuju, Hanum malah mengusirku. Jangan bermimpi, sana, pergi. Tubuhmu bau, bentaknya. Melihat keseriusan Hanum, aku tidak berani menentang dan merayu lagi, karena akan fatal akibatnya. Dengan pelan aku berdiri dan bergerak meninggalkan ruang depan. Kaki melangkah lesu menuju ruang belakang yang masih saja aku tempati. Aku menikah dengan orang kaya tapi tidur di kamar pembantu. Makan dan pakaian pun lebih buruk dari pembantu. Nasibku sungguh terbalik dengan Anjani. Dia juga menikahi orang kaya tapi dimuliakan seperti ratu. Ada apa? Kenapa lesu sekali? Ibu menyambut dengan pertanyaan begitu aku tiba di tempatnya. Aku membuang nafas jenuh. Anjani, Bu. Aku menjawab liris sambil menjatuhkan diri, terduduk di lantai dapur. Setiap hari selalu seperti ini. Aku selalu menemukan ibuku di dapur. Orang tuaku yang dulu sangat berkuasa atas istriku Anjani, kini dijadikan pembantu oleh istriku yang lain. Aku rasa ini benar-benar karma. Ada apa lagi dengan Anjani? Ibu bertanya dengan nada kesal. Dia tinggal di rumah megah yang ada di depan sana, Bu. Jawabku lesu. Apa? Apa kau tidak salah lihat? Tidak. Dia memang Anjani. Ada ayahnya juga di sana. Kurang ajar. Jadi Anjani menikah dengan orang kaya. Kita kalah. Ibu menggeram marah, mengakui kekalahannya. Dan ibu terus terlihat kesal dan uring-uringan sampai larut malam. Ia terus saja mengomel tidak jelas. Pagi-pagi sekali Hanum membuat ulah. Dia berteriak dari halaman depan dekat gerbang. Ibu, Hanum, cepat kemari. Aku yang sudah siap hendak berangkat kerja datang padanya dengan berlari kecil. Pun ibu melakukan hal yang sama. Begitu tiba aku mendapati Hanum tengah berkacak pinggang. Apa ini? Mengapa got di luar begitu kotor? Bentaknya. Aku mengurutkan kening. Mengapa kini got pula yang dipermasalahkan wanita tua ini? 3 bulan lebih tinggal di sini bersamanya, tak sekalipun ia mempermasalahkan got padaku. Apalagi ibu. Memangnya kenapa jika got itu kotor? Bukankah semua itu tugas Pak Burhan? Aku menjawab semua pertanyaan Hanum dengan balik bertanya sambil menatap Pak Burhan yang ada di dekat gerbang. Hanum tidak menjawab. Dia memberi perintah pada Pak Burhan untuk membuka gerbang. Hei, kamu, buka gerbangnya. Seperti inilah cara Hanum berbicara dengan mantan suaminya itu. Pak Burhan tetap diam, tapi ia bergerak mengikuti perintah mantan istrinya. Setelah gerbang terbuka, Hanum bergegas keluar halaman, kemudian berseru. Mulai saat ini, sebelum pergi menagih cicilan, kau harus membersihkan got ini. Aku membuang nafas kesal.
Kenapa harus aku? Bukankah itu tugas Pak Burhan? Protesku. Dia sudah buta nah. Dia bisa mati bila melakukan itu seorang diri. Dia belum boleh mati karena tenaganya masih aku butuhkan untuk melunasi hutangnya. Jawaban Hanum benar-benar mengerikan. Kalian bertiga harus membersihkan got ini setiap pagi, sambungnya. Apa tidak salah? Ibu juga harus ikut. Ibuku bertanya terbata dengan wajah bias. Ya, tentu sajalah, karena di rumah ini hanya kalian bertiga yang tinggal sebagai benalu dan berhutang pula, jawab Hanum. Tapi ibu tidak harus ikut. Biar aku saja. Aku menentang keras kemauan Hanum. Diam, ini rumahku. Kau itu hanya menumpang dan bekerja untuk melunasi hutang. Jangan mengaturku. Cepat keluar dan turun ke got itu. Hanum berteriak sambil menuju got yang memang kelihatan sangat kotor itu. Bila tak dibersihkan pasti akan menyebabkan mampet dan akhirnya menggenang ke jalanan. Cepat keluar, Hanum membentak lagi. Aku, ibu dan Pak Burhan pun keluar. Bersamaan dengan itu terbukalah gerbang halaman rumah Anjani. Juga dia, Ayara, dan Anggara keluar sambil bergandengan tangan. Aku menahan langkah. Malu bila harus berpapasan, apalagi dilihat Anjani membersihkan got karena perintah Hanum. Ibuku juga melakukan hal yang sama. Namun semua itu tidak membantu. Malah aku semakin malu karena Hanum memerintah dengan bentakan persis di depan Anjani. Sungguh, Hanum seperti sengaja mempermalukan kami di depan Anjani. Kenapa berhenti? Cepat bersihkan got itu. Tak ada pilihan lain. Aku bergerak dan turun juga di got kotor. Tak bisa aku logiskan bagaimana malunya hati ketika Anjani dan Anggara menatapku. Terlebih ketika Ayara menyapa. Kok Ayara main di got? Ucapnya. Iya nak. Aku menjawab kikuk. Yara mau juga dong main lempur-lempuran sama ayah. Anakku malah merengek ingin ikut. Akan tetapi dengan cepat Anjani memarahinya. Shh, tidak boleh, itu kotor, ucapnya. Tapi Yara mau main sama ayah. Ayara terus merengek. Jangan sayang, itu kotor dan bau. Lebih baik kita lanjut jalan-jalan saja ya. Kali ini Anggara yang bicara dengan halus lembut. Ia merayu anakku. Ayara merengut, tapi setuju juga dengan ucapan ayah tirinya. Baiklah pak. Anak itu langsung memepet Anggara dengan entengnya. Lelaki sok kaya itu mengangkat tubuh Ayara, membawanya pergi sambil menggandeng Anjani. Sungguh pemandangan yang membuat hati terkoyak hingga bernanah. Hatiku tidak akan sesakit ini bila tidak melihat rambut basah Anggara. Sementara Anjani tak bisa kulihat lagi bagaimana rambutnya, karena ia tetap menggunakan jilbab dengan rapi. Anjani tidak lagi berpakaian dan berpenampilan asal-asalan seperti saat menjadi istriku. Ia sopan dan anggun dengan jilbab panjangnya. Kurang ajar, geramku, melampiaskan sakit hati dengan mengacak-acak lumpur di dekatku hingga terciprat kemana-mana. Pelan-pelan, Pak Burhan yang ada di dekatku berseru. Namun aku tak peduli. Bapak tidak tahu bagaimana sakit hatiku saat ini, geramku lagi sambil melempar lumpur sembarangan. Hei, aku lebih dulu merasakan semua ini dibanding dirimu. Jawaban Pak Burhan membuatku ingat bahwa ia adalah mantan suami Hanum. Benar sih yang ia katakan. Tentu ialah yang lebih dulu merasakan hal seperti ini. Lama-kelamaan hatimu akan mati rasa, gumam Pak Burhan. Aku hanya bisa mengeluh panjang. Anjani memang sombong, sok kaya. Ia lupa bahwa dulu telah hidup melarat, bahkan jadi bau juga. Ibuku berucap ketus dari atas sana. Ia bertugas mengumpulkan sampah yang ada di pinggir atas got. Ia tidak ikut turun. Benar, ia sangat sombong. Tak sedikit pun menyapa mantan mertuanya. Hanum yang masih berada di depan gerbang menjawab ucapan ibu dengan seruan. Alah, kau dan dia sama sombongnya, bisikku. Benar, malah dia sombong dan keji, kotor, genit pula. Pak Burhan menyebut ucapanku dengan bisikan pula.
Setiap hari sebelum berangkat menagih cicilan, aku dan Pak Burhan serta ibu selalu dibentak Hanum di depan gerbang. Kadang tak ada sampah di got dan pinggir atasannya, tapi Hanum tetap saja marah dan memerintah agar aku turun membersihkan. Hanum seperti puas melihatku malu di depan Anjani. Dia seperti bahagia melihat aku sakit karena kemesraan Anjani dan suaminya. Setiap hari aku selalu berpapasan dengan Anjani dan suaminya itu. Mereka yang berpegangan mesra sambil membawa ayahnya keluar jalan-jalan. Sementara aku dengan rasa sakit dan malu yang tidak terkira turun ke dalam got, melakukan pekerjaan kotor. Jika aku punya kuasa, ingin kulempar mulut Hanum dengan lumpur yang bau ini. Hari ini aku pulang agak malam karena ban motor pecah di jalan. Ketika tiba di rumah, tak kutemukan Hanum seperti biasanya. Yang menunggu hanya Mina saja. "Hanum mana?" Aku bertanya pada Mina dengan bentakan. "Istirahatlah," jawabnya ketus. Aku membatin. Tumben, wanita tua itu istirahat secepat ini. Biasanya ia akan masuk kamar setelah tengah malam, setelah tamu lelakinya itu pergi. Dasar wanita kotor. Apa ia telah kelelahan? Atau apa ia sakit? Terserah saja. Setelah memberikan uang pada Mina, aku berlalu pergi tanpa bertanya lebih lanjut mengenai Hanum. Setibanya di dapur, aku mendapati ibu sedang berbicara dengan pembantu lainnya. "Seharian ini Nyonya tidak keluar," ucap ART yang seumuran dengan Mina itu. Susi namanya. "Tadi pagi ia keluar, berteriak di depan gerbang seperti biasanya," jawab ibu. "Iya, setelah itu ia tidak tampak lagi," ujar Susi. "Lah, palingan dia keluar bersama selingkuhannya." Aku yang baru masuk ke dapur langsung menyambut. Entah sih, mungkin seperti itu juga," sambut Susi. "Atau apa mungkin dia sakit? Ibu perhatikan sejak kemarin ia terlihat sedikit lemah dan pucat," ucap ibu. "Alah, dia lemah dan pucat karena semalaman pergi bersama selingkuhannya. Semua orang tahu itu," pungkasku. "Itu benar," jawab Susi. "Lalu apa Pak Hanum tidak marah atau cemburu?" tanyanya. "Pih, untuk apa aku cemburu? Malah aku semakin jijik," ketusku. "Sudah, jangan dilanjutkan. Takutnya ada orang lain yang mendengar kemudian mengadu pada Hanum. Kita bisa makan tanpa lauk bila itu terjadi," lerai ibu. Aku menurut dia masuk dapur lebih dalam untuk makan malam. Pagi tiba lagi, tapi kali ini ada yang berbeda. Tak ada lagi teriakan Hanum. Wanita tua itu benar-benar tidak nampak lagi. Aku dan ibu sudah sangat lega, berleha-leha karena tidak lagi menanggung malu dan sakit hati karena bekerja dan menerima bentakan di depan Anjani. Akan tetapi baru saja hati tenang dan lega, teriakan yang jauh lebih keras terdengar juga. Namun ada yang berbeda. Bukan suara Hanum melainkan si Mina, pembantu sombong itu. Geram mendengar berteriaknya lebih kencang dari Hanum. Aku bergegas mendatanginya. Saat aku datang, gerbang sudah terbuka. "Ada apa? Mengapa memanggilku dengan cara berteriak begitu?" bentakku sebelum benar-benar tiba di tempatnya. "Aku diperintah Nyonya untuk melakukan ini," Mina menjawab ketus seperti biasanya. "Kemana Nyonyamu? Kenapa bukan dia yang keluar untuk berteriak?" Pak Burhan yang sudah ada juga ikut bertanya. "Ya aku tidak tahu," ketus Mina. "Jangan tanyakan itu dan cepatlah bekerja." Ternyata Mina lebih sombong dari Hanum. Ia membentak sambil menunjuk keluar halaman dengan tangan kiri. Bersama dengan itu gerbang Anjani pun terbuka. Aku tidak mau harga diriku jatuh lagi di depan Anjani. Dengan kerasnya aku menolak perintah Mina. Seharusnya kau yang turun membersihkan got, bukan aku. Di sini aku adalah tuan rumah, karena aku suami Hanum. Jangan lagi berani memerintahku. Jika tidak, aku akan mengusirmu." Aku berani berkata begini pada Mina bukan hanya karena ada Anjani, tapi aku yakin jika Hanum benar-benar tidak ada. Mungkin dia sedang pergi atau entah kenapa. Akan tetapi tak mudah menundukkan Mina. Wanita kepercayaan Hanum ini menjawab dengan raut penuh percaya diri. "Walaupun kau suami Nyonya, tapi tetap saja aku tangan kanannya. Nyonya sudah menyerahkan pengawasan rumah padaku. Kau harus tunduk dan patuh padaku, seperti kau tunduk pada Nyonya." Seperti ini cara pembantu bicara dengan suami majikannya. Wanita yang satu ini benar-benar keterlaluan.
Aku harus memberi pelajaran berharga padanya. Dasar bebus sombong, berlagak lebih gaya dari bos. Pak Burhan, sebaiknya kita apakan dia nih? Aku meminta pendapat pada Pak Burhan. Aku nekat untuk mengerjai Mina karena Anjani sudah pergi, digandeng suami yang berambut basah seperti biasanya. Sakit hatiku pada karena Anggara dan Anjani akan aku lampiaskan pada wanita sombong ini. Pak Burhan mendekat, kemudian berbisik, paksa dia membersihkan got seorang diri. Kita yang mengawasi sambil memerintah. Sekali-kali dia juga harus merasakan menjadi kita. Seringayanku terbit mendengar bisikan Pak Burhan. Bahkan aku terbang sambil menatap Mina yang mulai terlihat gentar. Apa yang kalian rencanakan? Jangan macam-macam padaku, serunya seraya mundur mendekap tubuhnya sendiri, seolah sedang melindungi diri karena ada yang ingin melecehkan. Hah? Apa yang kau pikirkan? Tanya aku. Aku geli melihat tingkahnya. Kalian ingin melecehkanku? Aku terbang sampai mengeluarkan air mata. Pun Pak Burhan menggeram di dekatku. Di otaknya hanya ada mesum sama seperti majikannya. Kita lempar saja dia ke got itu. Masih dalam terbang aku mengangguk menjawab ucapan Pak Burhan. Ayo. Aku dan Pak Burhan sudah bergerak, maju mendekati Mina ketika secara tiba-tiba pembantu kurang ajar di depanku berteriak dan berlari keluar dari gerbang. Tolong, mereka ingin memperkosaku. Tolong. Aku dan Pak Burhan saling pandang, sama-sama geram dengan teriakannya. Aku bergerak cepat berlari mengejar Mina yang kini melesat di jalan. Aku sudah di jalan juga untuk menangkap dan menghentikan aksi gilanya itu. Tapi Anjani dan suaminya sudah berbalik dan berdiri tegak, tidak jauh dari Mina. Nyonya, Tuan, tolong aku, mereka ingin melecehkanku. Mina menjatuhkan diri berlutut dan memohon di depan Anjani. Kurang ajar, siapa yang ingin memperkosamu? Aku berteriak sebelum Anjani dan suaminya memberi reaksi lebih. Dasar babu jelek, melihatmu saja aku sudah enak apalagi menyentuhmu. Kau dan majikanmu sama-sama menjijikkan, sambungku. Memang seperti itu kenyataannya, tapi aku juga sengaja berkata seperti itu di depan Anjani, agar ia tahu jika aku tidak pernah menyukai Hanum. Aku ingin ada rasa sesal yang timbul di mantan istriku itu setelah tahu kebenaran ini. Jika tak ingin melecehkan, lalu mengapa kau mengejarnya? Kenapa? Anjani bertanya dengan raut marah. Aku mengejar untuk memaksa dia turun ke got. Tak ada sedikit pun niatku untuk berbuat lebih pada babu ini. Dia saja yang kegatalan sama seperti majikannya. Aku pun menjawab marah. Pikir secara jernih juga, apa aku berani melecehkan wanita siang hari di tempat berbuka seperti ini? Hanya orang gila yang mungkin melakukan itu, dan aku tidak gila, sambungku. Benar, tak ada yang ingin melecehkannya kok. Pak Burhan yang baru tiba langsung berseru menguatkan ucapanku. Raut wajah marah dan ngeri dari Anjani berangsur memudar, apalagi setelah Pak Burhan datang dan memberi penjelasan. Sebelumnya Anjani sudah nampak jijik pada aku. Mungkin ia mengira ucapan Mina benar. Anjani seolah tak mengenali sifatku. Seburuk apapun diriku tidak akan pernah berbuat sekotor itu. Jika kalian tidak ingin melecehkan, lalu kenapa tadi saling bisik dan tertawa pula? Kalian nampak mesum. Mina yang dari tadi di posisi berlutut kini berdiri dan membentak. Ucapannya dijawab enteng oleh Pak Burhan. Bukan kami yang mesum, tapi otakmu. Kau telah tertular oleh majikanmu itu. Mina mendengus. Dasar licik, umpatnya kemudian. Aku jelaskan sekali lagi, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tadi aku berbisik pada Anu meminta ia memaksamu turun ke got itu. Kami sama-sama muak padamu yang berlagak seperti bos. Itu sebabnya ingin memberimu pelajaran. Penjelasan dari Pak Burhan sekali lagi membuat wajah Anjani cerah. Jujur sejak tadi dialah yang selalu aku perhatikan. Nampaknya tingkah aku disadari oleh Anggara. Ia terlihat kesal kemudian berbisik pada istrinya. Setelah itu Anjani berkata, jika begitu kami pergi dulu. Selesaikan sendiri urusan kalian. Tanpa menunggu komentar dari siapapun, Anjani berbalik. Tapi sebelumnya mengangguk hormat pada Pak Burhan. Setelah itu Anggara menggandengnya. Lalu ia pergi begitu saja. Aku menggeram pedih.
Sesakit inikah melihat mantan istri mesra dengan suami barunya? Jika tak ingat harga diri, aku sudah menghantam si Anggara itu. Baru beberapa langkah Anjani pergi, ponsel Mina pun berdering. Nyonya. Raut panik dari pembantu tidak tahu malu di depanku langsung terlihat. Tanpa menghiraukan aku dan Pak Buran yang masih marah padanya, ia berlari sambil menjawab panggilan yang sepertinya dari Hanum itu. Tunggu Nyonya, saya segera datang, serunya sambil berlari semakin kencang. Spontan aku dan Pak Buran saling pandang. Apa yang terjadi pada wanita genit itu? Gumam Pak Buran. Entahlah. Aku juga tidak tahu di mana dia berada. Mungkin dia mengurung diri di dalam kamar, jawabku. Pasti ada sesuatu. Sebelumnya ia tak pernah menghilang seperti ini, pungkas Pak Buran. Ayo, kita cari tahu, ajakku. Entahlah. Semenjak terlibat dalam pembersihan got, aku dan Pak Buran menjadi akrab. Padahal sebelumnya jangankan saling bicara seperti ini, menyuruh membuka gerbang pun selalu aku lakukan dengan bentakan. Ternyata Pak Burhan bukan orang buruk yang seperti dikatakan Hanum. Ia baik, dan Hanumlah yang jahat. Hanum sakit. Itulah yang aku dengar dari ibu ketika tiba lagi di rumah. Sakit apa? Tanya aku. Entahlah. Mungkin hanya Mina yang tahu yang sakit apa, jawab ibu. Mungkin ia kena azab, sambut Pak Burhan. Semoga saja, lirihku dalam hati. Bukan buruk niatku mendoakan Hanum seperti itu, tapi bila mendapat azab aku rasa ia akan berubah, bertaubat tidak seperti sebelumnya lagi. Aku tidak pernah menginginkan hidup layaknya suami istri pada umumnya bersama dia, tapi setidaknya aku dan ibu tidak dijadikan budak lagi. Aku ingin kembali seperti dulu, jadi lahan uang sama seperti saat aku masih bersama Anjani. Oke, kita beralih ke sudut pandang Anjani. Sebenarnya langsung menikah setelah masa idah bukanlah niatku. Bertunangan juga bukan atas kemauanku. Hati terlalu sakit karena perbuatan Anom itu. Sebabnya aku menerima saja rencana bibi dan pamanku. Aku tak menduga juga jika orang tuaku ikut merencanakan ini semua. Bahkan aku sangat kaget karena Anggara lah yang datang. Dia melamarku untuk yang kedua kalinya. Aku tidak tahu harus menempatkan muka di mana. Aku janda dengan satu anak, sementara Anggara masih berjaga. Meski umurku dan dia terpaut 5 tahun lebih, tapi tetap saja aku merasa lebih tua dan buruk karena pernah menikah dan menolak dirinya waktu itu. Anggara masih sama, ia tidak berubah. Ia menungguku seperti janjinya dulu. Aku tak berharap, tapi mempunyai firasat jodohku tidak akan lama. Lelaki yang kau pilih tidak seperti dugaanmu, tapi tak apa. Aku ikhlas menunggu jandamu, ujar Anggara waktu itu. Cinta buta pada Anom membuat aku abai, hingga menganggap ucapan itu hanyalah angin lalu. Kini Anggara datang untuk menepati janjinya waktu itu. Menikahlah denganku, akan kuanggap Ayara seperti anak kandungku sendiri, ucapnya. Iya, kami menerima apa adanya. Ayara adalah cucu kami. Kedua orang tua Anggara juga mendukung. Mereka memang baik dan sayang padaku sejak dulu. Setelah semua yang terjadi, tak ada perubahan dari keduanya. Jika kali ini kau menolak lagi, maka jangan harap maaf kembali untukmu, ucap ayahku. Aku tak bisa berkutik dan akhirnya menyerah dan menerima lamaran Anggara. Oleh bibi dan Maria, undangan pertunanganku dijadikan isi kado pada saat pernikahan Anom dengan selingkuhannya itu. Bohong jika hati tidak sakit, tapi mengingat perlakuan mereka dan cinta Anggara yang tulus, sakit itu terbalut dengan cepat. Akan tetapi, ketika acara pertunangan sampai pernikahan Anom tidak hadir, aku tidak tahu entah karena apa. Tapi dari cerita Maryam, aku tahu jika dia dan ibunya dijadikan pembantu oleh Anom. Nasibnya tak lebih baik dari Pak Burhan. Bahkan beberapa waktu lalu dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat Hanum bersama lelaki lain. Kejutan yang paling tidak aku duga adalah ketika Anggara mengajakku melihat rumah yang akan kami tempati. Ternyata rumah itu tepat di depan rumah Hanum. Tak ada yang kebetulan. Allah sudah mengatur semuanya. Mungkin dengan begini Anom dan ibunya akan merasa bersalah dan bertaubat dari sifat buruknya.
Tak pernah ada kesengajaan dari aku maupun Anggara untuk sengaja memanas-manasi Anom dengan kemesraan. Kami sedang berbulan madu, itu sebabnya selalu mesra. Juga aku sedang jatuh cinta pada suamiku ini, itu sebabnya mepet terus. Dari raut wajah aku tahu Anom kesal dan marah. Tapi mau bagaimana lagi? Cintaku padanya telah hancur menjadi debu. Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Anom CS dan antek-anteknya. Lanjut. Sakit, perih. Terlalu penasaran aku nekat mengintip di kamar Hanum. Sebelumnya aku menuju lantai atas, tapi Hanum tidak ada. Aku menemukan ia tengah merintih di kamar bawah. Ku tempel telinga di pintu kamar agar suara Hanum terdengar dengan jelas. Apa saya panggil dokter saja? Terdengar ucapan Mina. Oh, tidak, ini memalukan. Aku tidak mau orang-orang tahu. Aku memicingkan mata mendengar ucapan Hanum. Sakit apa wanita tua itu hingga harus menolak dokter karena malu? Tapi akan berbahaya bila tidak ditangani dengan tepat. Terdengar lagi suara Mina. Tangan kanan Hanum itu merayu majikannya. Tidak, biarkan saja, besok lusa pasti sembuh juga kok. Ambilkan saja pereda nyeri itu. Tapi bukankah baru-baru ini Nyonya meminumnya? Jangan banyak protes, Mina. Cepat berikan saja. Ambil di kamar atas. Di sini sudah habis. Aku ingin terus menguping, tapi berhubung Mina akan keluar dengan cepat, aku menyingkir. Aku sangat penasaran. Sebenarnya Hanum sakit apa ya? Dengan cepat aku menyingkir kembali lagi ke tempat ibu. Hanum sakit apa? Ibuku langsung bertanya begitu aku tiba. Entah, katanya dia malu berobat ke dokter, jawabku. Ibu sangat penasaran sebenarnya sakit apa sih dia itu. Lambat laun kita juga pasti akan tahu, Bu, nanti. Iya, sebaiknya kau berangkat kerja saja. Ini sudah siang. Timbul rasa curang dalam hatiku. Berhubung Hanum sedang sakit, akan kuambil sesuka hati uang yang akan kudapati nanti. Walau ada Mina, tapi ia tidak akan berani terlalu keras seperti Hanum. Akan kuambil uang Hanum. Saat sakit begini adalah kesempatanku. Aku akan kabur membawa ibu setelah uang itu terkumpul banyak. Baik, Bu, aku berangkat dulu. Aku tidak mengatakan maksud hatiku pada ibu. Biarlah itu sebagai kejutan. Ketika hampir tiba di pintu depan, Mina tiba-tiba berseru memanggilku. Anom! Aku berbalik mendapati dirinya baru saja keluar dari kamar Hanum. Apa? Aku menjawab ketus. Mulai hari ini kau tidak perlu lagi mengambil cicilan. Aku menautkan alis mendengar ucapan Mina. Apa Hanum tahu isi hatiku hingga kini memintaku berhenti menagih cicilan? Bagaimana ini? Rencanaku untuk kabur menjadi batal. Sebelum aku bertanya lebih jauh, Mina menjelaskan. Nyonya menggunakan orang lain untuk menagih cicilan. Orang yang lebih kokoh yang ditakuti oleh mereka, yang nakal tak mau membayar. Kata Nyonya kau terlalu lembek, tak pernah mendapat uang sesuai target. Mataku melotot mendengar ucapan ini. Aku marah dan ingin membentak, tapi babu sombong di depanku itu kembali mengoceh. Nyonya memerintahkanmu untuk bergabung dengan Pak Burhan. Tugas kalian hari ini membersihkan seluruh toilet. Kurang ajar. Akhirnya bentakan keluar juga. Aku tidak sudi diatur dan diperbudak seperti ini. Katakan pada Hanum, aku akan pergi dan tidak sudi lagi menjadi suaminya. Belum setengah detik ucapanku keluar, terdengar teriakan dari dalam kamar Hanum. Hanum, kau boleh pergi, tapi lunasi utangmu. Mina, panggil Pak Beri. Katakan padanya untuk mengambil sertifikat tanah Rita dan Santi. Mereka sudah berhutang terlalu lama. Geram, sangat sakit hatiku mendengar teriakan Hanum. Bukankah wanita tua itu sedang sakit? Lalu mengapa bisa bergerak dan berteriak sekencang ini? Aku tahu Hanum berkata begini untuk menakutiku. Ia selalu begini ketika aku melawan. Namun untuk kali ini aku tidak gentar. Tanpa melawan dan membantah, aku pun keluar begitu saja. Bukan untuk menemui Pak Burhan, apalagi membersihkan toilet. Tapi aku pergi membawa motor dengan tak tentu arah. Ingin rasanya langsung pergi, tapi bagaimana dengan ibu? Ingin membawa ibu ikut serta, tapi Hanum mengancam akan melaporkan ke polisi dengan kasus penipuan dan pencurian. Aku benar-benar tidak berdaya. Hari sudah hampir sore ketika aku pulang. Aku sengaja tidak membawa HP agar Hanum tak bisa menghubungi.
Begitu sampai rumah, aku langsung menuju belakang, di mana ibuku berada. Akan tetapi, ada yang mengiris hati. Aku mendapati ibu tengah menangis di pojok dapur. Ibu kenapa? Tanyaku langsung menghambur padanya. Sebelum menjawab, ibu menatapku tajam. Kau tega, Nom. Kau menempatkan saudaramu dalam masalah. Apa susahnya mengikuti perintah Hanum? Ucapnya disertai isak tangis. Aku yang tidak mengerti maksud ibu bertanya lagi. Sebenarnya ada apa? Suruhan Hanum mengambil paksa sertifikat tanah kakak kamu. Malah ipar-iparmu sampai berkelahi dengan suruhan Hanum itu. Tapi tetap saja mereka kalah. Semua ini karena kamu, Nom. Kamu yang membuat Hanum marah. Hati yang sudah terlanjur sakit bertambah perih karena ucapan ibu. Selalu saja aku yang ia salahkan, padahal aku sudah melakukan apa saja demi mereka. Aku telah merelakan kelicikan mereka yang telah menjualku. Namun tetap saja aku dikatakan salah. Demi kakak-kakakku, ibu terus saja menyalahkan seperti ini. Aku merasa ibu memanfaatkanku sejak masih bersama Anjani dulu. Sampai saat ini andai ibu tidak begini dan tidak berlebihan, mungkin Anjani masih bersama aku. Bahkan setelah apa yang terjadi, dia masih menjualku pada Hanum. Keterlaluan. Ibu menganggap aku boneka, dan anehnya aku selalu saja menurut. Aku tidak mengerti apa yang ada di hati dan pikiran ibu. Saat ini pun dia memaksaku untuk meminta maaf pada Hanum. Sana, minta maaflah pada Hanum, agar sertifikat kakakmu dikembalikan. Aku menarik nafas dan membuangnya dengan kasar. Kali ini pikiranku berubah. Aku akan menolak karena meskipun pergi dan memohon, Hanum tidak akan berubah pikiran. Hati Hanum telah mati padaku dan keluarga aku. Meski apapun yang kami lakukan tak membuka hatinya lagi. Hati wanita tua itu sangat kecewa hingga membatu. Tak ada gunanya mengemis lagi, Bu. Biarkan saja Hanum berbuat semaunya, ucapku kemudian. Ibu malah meradang. Ia membentakku sambil meraung. Kau ingin kakakmu sengsara? Kau ingin mereka tidak punya rumah? Mengapa kau begitu tega pada mereka, Nom? Minta maaflah pada Hanum agar sertifikat itu kembali lagi. Pening kepalaku mendengar teriakan ibu. Aku tak tahan dan memilih bangkit. Daripada kesal dan menjadi marah padanya, lebih baik aku keluar. Bahkan nafsu makanku pun hilang. Kamu kemana, Nom? Teriaknya lagi. Meminta maaf pada Hanum, jawabku cepat. Aku tidak akan melakukan itu. Jenuh sudah rasanya mengemis pada istriku yang tua itu. Aku berkata begitu hanya untuk menenangkan hati ibu saja. Benar saja, ibuku langsung diam. Ia tidak berteriak lagi. Niatku ingin menuju halaman dengan di mana Pak Burhan selalu berada. Tapi ketika tiba di ruang tamu, aku melihat Mina bersama seseorang yang tidak tahu aku kenal. Aku penasaran, tapi tidak sempat bertanya karena Mina dan orang-orang itu buru-buru masuk ke kamar Hanum. Siapa dia? Haruskah aku menguping lagi? Atau apa sebaiknya aku tanyakan pada Pak Burhan saja? Mungkin ia kenal wanita tua yang bersama Mina tadi. Bergegas ku percepat langkah keluar rumah menemui Pak Burhan. Begitu tiba aku langsung bertanya, siapa wanita yang bersama Mina tadi? Pak Burhan yang sedang duduk termangu mengangkat wajah dan langsung menjawab, Neranti. Dia dukun dari kampung sebelah. Dukun? Tanya aku. Iya, dia dukun beranak. Biasa memijit pula. Aku bingung sebenarnya Hanum itu sakit apa. Kenapa memanggil Nek Ranti kemari? Apa mungkin dia? Pak Burhan menggantung ucapannya, dan itu membuatku sangat penasaran. Mungkin apa? Apa mungkin dia hamil? Dek, jantungku terasa ingin copot. Apa benar Hanum hamil? Jika iya, itu bukan anakku. Bukan anakku, tidak mungkin Hanum hamil karena diriku, bukan. Bukan. Jika hamil, laki mana yang menghamilinya? Apa mungkin selingkuhannya itu? Gumamku. Loh, bukankah kamu suaminya? Lalu mengapa berkata seperti itu? Jika dia hamil pastilah dari benihmu. Tidak, Hanum hamil bukan karena diriku. Aku tidak pernah menyentuhnya. Dia hamil karena orang lain. Pak Burhan melotot. Kau serius? Tanyanya. Iya, jawabku. Lelaki tua itu manggut-manggut tapi raut wajahnya terlihat ragu. Hanum tidak hamil. Aku mendengar sendiri ia merintih mengatakan perih. Juga dia bilang malu. Dia malu ke dokter karena penyakitnya, tegasku. Lah, bisa saja dia malu bertemu dokter karena hamil di usia tua.
Aku heran dengan Pak Buran. Masih saja dia kekeh mengatakan Hanum hamil, padahal aku sudah menjelaskan apa yang aku dengar. Sedang berdebat masalah Hanum, Nek Ranti keluar dari rumah. Ya seorang diri tanpa ditemani Mina, yang membuat bingung ketika nenek itu berwajah muram. Lihat, nenek sudah selesai. Kita bertanya saja padanya sebenarnya Hanum itu sakit apa, ucapku pada Pak Buran. Mantan suami Hanum itu pun mengangguk. Tapi kenapa ia terlihat kesal ya, gumamku. Sambil berjalan mendekati gerbang, wajah Nek Ranti semakin terlihat jelas bermuka masam. Malah ia terlihat menggerutu. Justru karena aku sudah tua, itu sebabnya tahu banyak hal. Penyakit seperti itu sudah ada sejak dulu, bukan sekarang saja. Orang-orang nakal zaman dulu pun mengidap penyakit seperti itu. Penyakit itu memang khusus untuk orang-orang nakal. Gerutuan Nek Ranti sampai di telinga kami. Aku dan Pak Buran langsung saling pandang dan bergidik ngeri. Ternyata Hanum sakit begituan. Nek Ranti, kesini dulu. Pak Buran memanggil wanita tua yang masih saja menggerutu itu. Nek Ranti tidak menolak, malah ia berjalan cepat menghampiri kami. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya. Biasa berjaga, Pak Buran menjawab cepat. Nenek dipanggil Hanum untuk apa? Tanyaku langsung pada intinya. Wanita tua itu mengurutkan kening. Ia menunjukku. Bukankah kamu suami barunya Hanum? Ia balik bertanya. Aku pun mengangguk. Iya, jawabku. Lalu kenapa kamu bersantai di sini, tidak menemani istrimu yang sedang kesakitan? Aku bingung untuk menjawab pertanyaan Nek Ranti. Dia sama denganku, dibuang Hanum. Pak Burhan yang kemudian menjawab. Nek Ranti terlihat kaget. Loh, bukannya baru-baru menikah dan masih muda juga, kenapa dibuang? Tanyanya. Nenek seperti tidak tahu Hanum saja, sungut Pak Burhan. Tak heran jika Hanum terkena penyakit kelamin. Kelakuannya terlalu menyimpang, gumam Nek Ranti. Jadi dia terkena penyakit kelamin? Tanyaku sambil bergidik ngeri. Sekali lagi Nek Ranti mengurutkan kening. Jadi kau tidak tahu penyakitnya juga? Tanyanya dengan roteran. Aku hanya menjawab dengan gelengan. Nek Ranti mendesak terlihat begitu resah. Hanum mengidap penyakit itu akibat gonta-ganti pasangan. Tapi menyangkalnya, dia malah marah ketika aku mengatakan itu. Saat ini dia sedang demam tinggi, hanya berobat dengan perda saja. Dia tidak mau menemui dokter. Aku hanya bisa manggut-manggut apa yang aku dengar waktu itu benar adanya. Hanum menolak menemui dokter. Lalu untuk apa dia memanggil nenek? Tanya Pak Burhan. Dia meminta aku membuat ramuan untuk lukanya itu, tapi aku tidak bisa. Aku menganjurkan agar ia berobat pada dokter. Sakitnya itu cukup parah, lukanya sudah meluas kemana-mana, jawab Nek Ranti. Kasihan, ucap Pak Burhan namun raut wajahnya tak sesuai dengan ucapannya. Ya sudahlah, aku pergi dulu, seru Nek Ranti, dan wanita tua itu pun berlalu begitu saja. Selepas kepergian Nek Ranti, aku juga ikut pergi. Masuk rumah meninggalkan Pak Burhan seorang diri. Berita tentang Hanum yang sakit parah harus segera aku sampaikan pada ibuku. Ibuku tercengang ketika aku menceritakan apa yang aku dengar dari Nek Ranti. Bahkan ia langsung menelepon Karita. Ibu meminta Karita datang bersama Kak Santi. Semenjak adanya pertikaian karena utang itu, baik Karita maupun Kak Santi tidak pernah datang. Tapi demi mendengar cerita ibu yang mengatakan Hanum sakit parah, Karita langsung setuju untuk datang. Malam berlalu diiringi hujan gerimis. Aku tidur dengan sangat lelap. Esok pagi adalah hari yang santai. Aku tak akan pergi menagih cicilan lagi. Tak akan pernah aku ikuti perintah Hanum yang memintaku bersih-bersih tempat kotor bersama Pak Burhan. Esok pagi akan aku isi dengan bermalas-malasan. Ya, Hanum sakit parah jadi tak bisa marah-marah lagi. Pagi benar-benar telah tiba. Gerimis semalam telah berlalu bersama dengan terbitnya sang fajar. Aku baru saja keluar rumah ketika Pak Burhan membuka gerbang. Yang datang sepagi ini ternyata Karita dan Kak Santi. Mereka datang berdua saja tanpa membawa anak-anak dan suami. Ibu mana? Karita berseru begitu melihatku. Ada di dalam, jawabku.
Kedua kakakku langsung masuk dan aku ikut mengekor. Sama seperti diriku, ibuku pun bermalas-malasan begitu tahu Hanum sakit parah. Nyatanya pembantu lain di rumah ini tak ada yang protes. Mungkin karena mereka tahu ibuku sebenarnya mertua Hanum. Itu sebabnya jadi segan. Hanya Mina yang berani. Tapi sejak semalam ia tak tampak lagi. Bagaimana? Sebenarnya apa yang terjadi? Si licik itu sakit apa? Kak Santi yang belum tahu sepenuhnya langsung bertanya begitu kami tiba di tempat ibu. Kita tidak tahu jelasnya sakit apa. Yang penting, ia sakit parah dan tidak mau berobat, jawabku. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Bila Hanum sakit begini, apa kita bisa mengambil sertifikat itu? Menurut aku sudah tahu, dia mengomel terus, ucap Kak Santi dengan kesalnya. Sepertinya itu sangat sulit. Entah di mana Hanum menyimpan sertifikat itu. Sepertinya ia punya berangkas yang letaknya sangat rahasia, ucapku. Itulah tugasmu, mencari tahu di mana berangkas itu. Kau harus bisa menemukannya. Karita menyambut cepat. Inilah yang tidak aku suka darinya, selalu saja memerintah. Akan tetapi kali ini aku tidak mau lagi terlalu tunduk, meskipun dia kakak mertuaku. Tapi ia sudah berbuat sangat buruk pada aku. Tak ada salahnya jika aku menentangnya. Jika aku tahu tempatnya, sudah ku ambil sejak dulu. Jangan main perintah sajalah. Kakak kan tahu posisiku seperti apa. Dan itu terjadi karena ulah kakak juga. Ketusku kemudian. Karita diam. Sepertinya ia mulai menyadari kesalahannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lirihnya. Ibu yang sejak tadi diam pun angkat bicara. Sebenarnya kita tidak perlu melakukan apa-apa. Ikuti saja semuanya. Maksud ibu? Tanya kami bebarengan. Ibuku tersenyum kemudian menjelaskan. Bila tiba waktunya nanti, semua yang ada di sini akan menjadi milik kita. Bukankah Anom suami sah dari Hanum? Jadi otomatis semua yang ada di sini adalah milik kita, ucapnya. Mata Karita langsung berbinar. Jadi, dengan kata lain, bila Hanum kenapa-napa semua hartanya jatuh pada Anom, ucapnya dengan raut girang. Ya, pintar, seru ibuku. Ibu bertahan di tempat ini rela menjadi pembantu karena hal itu. Kita hanya perlu menunggu waktunya saja. Baru sekarang aku mengerti mengapa ibu terlihat begitu tegar direndahkan oleh Hanum seperti ini. Ternyata inilah yang ia incar. Aku tidak menduga pemikiran ibu sangat jauh dan hebat. Bahkan aku pun tidak pernah berangan-angan seperti ini. Aku mulai berhayal. Andai itu benar terjadi, andai aku menjadi kaya karena harta Hanum, aku akan merampas Anjani dari suaminya. Aku akan melakukan apapun agar Anjani menjadi milikku lagi. Saat itu aku diam dan hanya bisa menahan sakit melihatnya. Aku begini karena sadar diri tak punya apapun untuk merebutnya. Tapi bila aku nanti kaya, mantan istriku itu harus bisa aku miliki lagi. Anggara yang so itu akan aku pecundaki lagi. Orang tua Anjani yang sombong itu akan menangis darah melihat anaknya kembali pada aku. Hatiku berbunga-bunga, bahkan seolah senyum terbit di bibirku. Aku melihat sekeliling, ternyata ibu dan kakak-kakakku melakukan hal yang sama. Kami sama-sama girang. Mungkin ibu dan kedua kakakku berhayal yang indah, juga sama seperti diriku. Pokoknya jika harta Hanum telah menjadi milikku, Anjani juga harus kembali kepada aku. Ketika kami sedang larut dalam khayalan masing-masing, terdengar ribut-ribut dari rumah utama, tepatnya Hanum berada. Tolong, Nyonya pingsan, mau ke rumah sakit. Panggil Anom saja, dia kan suaminya. Jangan panggil Anom, kita saja yang bawa. Spontan kami saling pandang, seringai jahat tersungging di bibir Karita. Ayo kita lihat, lirihnya kemudian. Bergegas kami bangkit dan berjalan cepat menuju rumah utama. Ketika tiba, semua ART Hanum sudah berkumpul. Mereka berkerumun di depan kamar Hanum. Hanum datang, seru mereka begitu menyadari keberadaanku. Apa yang terjadi? Aku langsung bertanya. Mina bilang Nyonya pingsan. Nyonya tak bangun-bangun sejak tadi, jawab salah seorang di antara mereka. Masuk saja Pak, periksa keadaan Nyonya. Dan apa tidak sebaiknya dibawa ke rumah sakit saja? Salah seorang berkata lagi. Seharusnya seperti itu, seru yang lain. Iya ya Pak Anom, bawa Nyonya ke rumah sakit, kasihan dia. Sebenarnya tak ada keinginan untuk menolong Hanum. Ibu dan kakak-kakakku terlihat enggan juga, tapi karena para ART memaksanya, akhirnya aku pun masuk juga.
Bau apa ini? Hampir saja aku muntah ketika baru masuk kamar. Ternyata kamarnya tidak terkunci. Siapa yang memintamu masuk? Mina yang sudah ada di dalam langsung membentak. Aku semakin kesal saja dengan caranya yang so ini, tapi tak kuhiraukan. Aku masuk lebih dalam dan mendekat pada Hanum. Ya ampun, panas sekali. Aku langsung memaki begitu menyentuh lengan Hanum. Tubuhnya benar-benar panas. Hanum demam tinggi. Tubuhnya seperti bara api. Meskipun tak ada rasa sayang pada Hanum meski secuil pun, tapi tetap saja aku panik melihat keadaannya. Dia tak berdaya, baunya busuk dan demam tinggi pula. Karena rasa kemanusiaan aku bergerak cepat membopong tubuh Hanum. Kau mau bawa nyonya kemana? Mina membentak. Rumah sakit, jawabku sambil bergegas keluar kamar. Aku abaikan bau Hanum dan meminta yang berkumpul di luar kamar memanggil sopir pribadi Hanum untuk mempersiapkan mobil. Tidak menunggu lama mobil telah siap dan aku pun memasukkan Hanum. Siapa yang ikut mengantar Hanum? Tanyaku sebelum mobil bergerak. Apa ibu dan kakak ingin ikut? Tanyaku pada ibu dan kedua kakakku. Tidak perlu, baunya membuat aku mual, jawab Karita. Aku juga tidak akan ikut, ucap ibu dan Kak Santi bebarengan. Mina mencepik melihat penolakan mereka. Kalian memang tidak perlu ikut, biar aku saja yang pergi, ketusnya kemudian. Aku sudah berbalik untuk menaiki mobil namun batal karena teringat sesuatu. Bagaimana jika Hanum tahu bahwa keluargaku tak ada yang peduli? Bagaimana jika saat terakhirnya ia melihat itu dan sakit hati, kemudian mengalihkan warisannya pada orang lain? Ini tidak boleh terjadi. Gumamku kemudian bergegas mendatangi ibu yang masih berdiri di tempatnya semula. Ibu harus ikut agar Hanum melihat dan mengira kita peduli. Suami ini demi hartanya, bisikku. Ibuku yang sepertinya langsung paham jadi tersentak. Buru-buru ia berbisik pada kedua kakakku. Ya ampun, benar. Kenapa aku bisa lupa sih? Gumam Karita kemudian. Ya, ayo kita ikut, seru Kak Santi. Ya ampun anakku Hanum, kenapa jadi begini? Ibu akan menemanimu nak. Ibuku ikut pula berseru. Aku lega melihat semuanya ikut dan mengerti. Meskipun Mina membuang muka dan nampak benci, tapi kami tidak peduli. Pembantu sombong itu tak berani berkutik lagi. Meskipun terlihat sangat marah, ia tetap diam. Bahkan dari mobil berangkat hingga sampai di rumah sakit, dia pun tetap diam. Begitu tiba di rumah sakit, Hanum langsung dimasukkan ke IGD. Aku sengaja membawa Hanum langsung ke rumah sakit besar, karena aku tidak tahu harus membawanya kemana. Kata sopir yang mengantar, bila Hanum sakit dokterlah yang datang ke rumah. Hanum sangat jarang ke rumah sakit. Akan tetapi mengingat keadaan Hanum yang sudah parah, sampai pingsan pula, baik sopir maupun Mina membenarkan langkahku yang membawa majikan mereka ke rumah sakit besar. Meskipun setelah sampai aku lepas tangan, membiarkan Mina yang mengurus semuanya. Karena jika dokter bertanya ini itu, aku tidak bisa menjawabnya. Kenapa kau tidak biarkan ibu saja yang masuk? Ketus ibuku setelah Mina berlalu menemani Hanum. Ibu tahu apa tentang penyakit Hanum? Hanya Mina yang tahu semuanya, jawabku. Tapi ibu khawatir jika hartanya jatuh pada pembantu sombong itu, bila selalu saja dia yang menemani. Benar, mungkin itu pula niat pembantu itu. Selama ini selalu cari muka dan melakukan apa saja agar Hanum mewariskan hartanya pada dia. Karita menyambung ketus ucapan ibu. Aku terpengaruh dengan ucapannya. Aku menjadi takut jika itu benar terjadi. Apa mungkin sebaiknya aku saja yang menemani Hanum di sana, tidak memberikan celah pada Mina untuk cari muka dan merampas warisan Hanum. Tapi bagaimana jika Hanum sembuh? Celetuk Kak Santi. Hatiku langsung lemah. Padahal aku sudah bersiap menuju tempat Hanum untuk menggantikan Mina. Tapi ucapan Kak Santi membuat niatku batal. Jika dia sembuh maka hancurlah semuanya. Gerutu Karita. Kita harus bertindak sebelumnya sembuh dan pulang, seru ibu. Bertindak bagaimana? Tanya kami bebarengan. Mungkin takut didengar orang, ibu memberi isyarat agar kami mendekat. Setelah kami menurut, ia pun berbisik. Pulang dan geledah rumah Hanum. Temukan sertifikat itu. Bila belum bisa menguasai hartanya, setidaknya amankan harta kita yang telah ia rampas. Betul. Kita harus bergerak cepat menemukan sertifikat itu. Kita pulang saja, ucap Kak Santi. Ayo, sambung Karita pula. Mau tak mau aku pun menurut, meminta sopir mengantar kami pulang dengan alasan mengambil keperluan Hanum karena ia harus rawat inap. Rumah megah Hanum kini benar-benar terasa milikku. Tak ada lagi yang berani membentak, melarang, apalagi memerintah.
Setelah makan minum sepuasnya dengan dilayani pembantu tentunya, ibu dan kakak-kakakku mulai memasuki kamar untuk mencari sertifikat itu. Mereka puas keluar masuk kamar yang mana saja. "Bagaimana? Sudah ketemu belum?" tanya pada ibu yang baru saja keluar dari kamar sebelah. Sedangkan aku baru keluar dari kamar utama, tempat Hanum tidur selama ini. "Tidak ada," ibuku menjawab kesal. "Apa di kamar itu juga tidak ada?" ibu balik bertanya. "Tidak juga," jawabku lesu. "Mungkin di kamar yang lain," ujar ibu sambil bergegas memasuki kamar lain. Sementara Kak Rita dan Kak Santi mencari di kamar atas. Setelah berjam-jam mencari dan tak jua menemukan apapun, aku dan ibu naik ke lantai atas untuk menemui kedua kakakku. Ketika aku tiba di ujung tangga, Kak Rita dan Kak Santi muncul dengan wajah sendu. "Apa tidak ada juga?" tanya aku. Mereka menjawab dengan kelengan. "Jika di atas juga tidak ada, lalu di mana wanita tua itu menyimpannya?" Untuk pertama kalinya ibuku sadar dan mengatakan Hanum itu tua. Entah di mana wanita tua genit ini menyembunyikan sertifikat itu, geram Kak Rita. "Kita tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti sebelum menemukannya," ujar Kak Santi. "Benar, selagi dia tidak ada di rumah, cari di setiap sudut, obrak-abrik rumah ini," seruku. "Ayo." Akhirnya, kami benar-benar mengobrak-abrik rumah Hanum. Tak ada yang berani melarang ketika setiap sudut kami jelajahi. Lemari dan tempat lain yang semula bersih tersusun rapi keluarkan isinya. Kami geser demi untuk menemukan sertifikat itu. Para pembantu Hanum hanya melihat dari kejauhan, sambil saling berbisik. Tak ada yang berani menegur. "Rapikan semua ini setelah kami selesai," perintah ibuku pada mereka. Dan mereka patuh dengan mengangguk meski lemah. Akan tetapi hingga sore kami menggeledah. Sertifikat itu tidak ditemukan. Jangankan sertifikat, selembar uang pun tak ada sedikit pun. Seluruh rumah telah kami telusuri. Entah di mana wanita tua itu menyembunyikan barang berharganya. Seperti dugaanku, mungkin ada berangkas, tapi benda itu pun tak bisa kami temui. "Bagaimana ini? Kita cari kemana-mana tapi tidak ada juga," keluh Kak Santi. "Iya, semua sudut rumah sudah kita telusuri, tapi sertifikat itu tidak ada," sambung Kak Santi. "Pasti ada, tapi belum ketemu. Kita istirahat dulu, makan minum enak dulu, agar ada tenaga untuk mencari lagi," seru ibu. Dan kami langsung menyetujui. Ibu kemudian berteriak memanggil pembantu dan memerintahkan mereka agar membuat makanan lezat untuk kami. Mereka menurut meskipun tidak enggan. Malam hampir tiba ketika hidangan telah penuh di meja makan. Dengan antusias kami duduk di bangku yang selama ini digunakan untuk tempat makan Hanum. "Ayo, makan sepuasnya," seru ibuku. Tangan kami sudah bergerak untuk mengambil makanan yang tersaji di piring-piring mewah. Ketika tiba-tiba ponsel Kak Rita pun berdering. "Siapa sih mengganggu saja?" Kak Rita bergumam ketus, namun ia merogoh juga sakunya untuk mengambil HP. "Siapa?" tanya ibu begitu Kak Rita telah melihat layar HP-nya. "Bapaknya anak-anak," jawabnya. "Untuk apa sih dia menelpon? Mengganggu orang makan saja." "Ih," ketusnya. "Terima saja, mungkin ada yang penting sih," perintah ibu. Kak Rita menurut. Ia menerima panggilan dari suaminya. Setelah tersambung, mata Kak Rita langsung terbelalak. Ia juga menegang. Kami yang tak bisa mendengar ucapan suami dari Kak Rita itu hanya bisa bingung dan saling pandang. Jadi Hanum, wanita tua itu, menjual rumah kita dan kini mengusir pula." Begitu tahu apa yang terjadi, aku dan ibu melonjak bangun. Bahkan piring nasi yang ada di depanku tersenggol dan jatuh. "Apa? Hanum mengusir kita?" pekik Kak Santi. Memang, meski hanya menyita sertifikat rumah kakak-kakakku, tapi mereka masih bisa tinggal. Aku tidak mengerti apa maksud wanita tua itu tiba-tiba berbuat seperti itu, mengusir kakakku. Bukankah ia sedang sakit? Atau apakah mungkin ia telah sadar dan sembuh? "Ini tidak boleh terjadi. Hanum tidak boleh semena-mena seperti ini," ibuku berteriak dengan kencangnya. "Iya, rumah itu adalah satu-satunya. Jika dijual, lalu di mana kami akan tinggal? Mertuaku akan marah besar." Bahkan Kak Rita melepas ponselnya lalu meraung seperti anak kecil. "Ada yang tidak beres," gumam ibuku. "Hanum pasti tahu kita menggeledah rumah ini. Itu sebabnya ia marah. Pasti salah satu dari pembantu di sini mengadukan kita," sambungnya. Aku sependapat dengan ibu. Pasti ada yang mengadu pada Hanum, gumamku pula. Tapi tunggu. Tiba-tiba aku mengingat sesuatu. CCTV. Iya,
Rumah ini begitu banyak kamera pengintai itu. Kenapa baru sekarang aku mengingatnya? Ada apa? Tanya Kak Rita yang melihatku menjadi lesu. CCTV. Hanum pasti tahu. Tahu dari CCTV yang langsung terhubung ke ponselnya. Jawabku. Semua langsung diam. Tak lama Kak Santi melirih. Berarti Hanum tahu dengan semua yang telah kita lakukan dan ucapkan, termasuk tentang yang kita bicarakan tadi pagi. Lemaslah seluruh persendianku. Jika benar Hanum tahu tentang semua itu, maka tak mungkin ia akan tinggal diam. Iya, aku juga sudah berkata macam-macam di lantai atas ketika sedang mencari sertifikat itu. Keluh Kak Rita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ratap ibuku. Ketika kami sedang lesu, kecewa dan berkeluh kesah, seorang tiba-tiba datang dan berseru, satu hal yang harus kalian lakukan, yaitu pergi dari rumah ini. Aku langsung melonjak kaget, otomatis berdiri dan mencari sumber suara. Di sana di tengah-tengah pintu berdiri tiga lelaki yang waktu itu menjadi wali nikah Hanum. Iya, saudara Hanum itu tiba-tiba datang dan mengusir kami. Apa maksudmu? Kau tiba-tiba datang dan mengusir kami. Aku tahu kau saudara Hanum, tapi selama ini tidak pernah terlihat. Kau seperti orang asing, jadi tidak pantas ikut campur dalam rumah ini. Dengan berani aku membentaknya. Bukannya marah, lelaki itu malah terbahak. Aril, kemarilah, serunya kemudian. Aku belum sempat memberi reaksi ketika seorang lelaki yang mungkin seumuran denganku tiba-tiba masuk. Iya pak. Dari raut wajahnya, lelaki seusiaku yang kini berdiri tegak di dekat saudara Hanum adalah anak dari lelaki kurus paruh baya ini. Mereka sangat mirip. Berikan kertas yang kau pegang itu, perintah saudara Hanum itu kemudian. Tanpa menjawab, pemuda jangkung itu menyodorkan kertas yang ia pegang padaku. Dengan ragu aku menerimanya. Ini apa? Demi membaca isinya aku lunglai terbata. Aku panik tak terkira. Warisan Hanum jatuh pada Aril. Gumamku dengan bibir bergetar. Apa? Jangan main-main, Om. Ibuku berteriak dan langsung menyambar kertas yang ada di tanganku. Ibu terlihat begitu fokus pada kertas itu, tapi tiba-tiba ia memegang kepalanya. Penantian dan pengorbananku sia-sia. Keluhnya kemudian lunglai. Aku begitu kaget, mematung dan tak sempat meraih tubuhnya. Ibu gambur ke lantai. Ibu! Kak Rita dan Kak Santi memaki bebarengan. Ibu! Bu! Aku pun ikut berseru setelah berhasil mengendalikan diri. Aku terduduk, bersimpu di depan tubuh ibu yang masih pingsan. Sungguh aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Hebat ibumu. Bila sudah baikkan, pergilah dari rumah ini secara baik-baik, ucap saudara Hanum. Aku dan kakak-kakakku hanya diam. Sebenarnya penyerahan harta Hanum tidak dilakukan baru-baru ini. Hanum telah menyerahkan seluruh hartanya pada anakku ini sudah jauh-jauh hari. Saat ini Hanum sakit parah. Itu sebabnya ia meminta aku menemui kalian agar tidak berharap lagi seperti yang aku tonton pada rekaman CCTV. Ternyata memang benar. Hanum melihat semua yang terjadi lewat CCTV. Tanpa peduli dengan bagaimanapun parahnya keadaan Hanum, aku coba menawar pada saudara atau iparku itu. Mungkin ia lebih lunak dari wanita tua itu. Apakah tak ada sedikit pun yang tersisa untukku? Bukankah aku suaminya? Tak adakah warisan untukku? Aku sudah sangat berharap, meski mendapat sedikit apa. Tapi jawaban saudara Hanum membuat aku kecewa. Aku tidak tahu dan tidak bisa membantu soal itu. Hanum telah menyerahkan seluruhnya pada anakku ini. Dia anak semata wayangku dan keponakan Hanum satu-satunya juga. Kami memang jarang kesini, tapi rutin berhubungan lewat telepon. Terlalu banyak yang tidak aku tahu tentang Hanum, termasuk saudara dan keponakannya itu. Aku yang salah tidak pernah mencari tahu dan hanya mau uangnya Hanum saja. Aku tak bisa menjawab apa-apa lagi. Tapi Kak Rita bangun dan meratap pada lelaki kurus di depanku. Jika tidak ada warisan untuk Hanum, setidaknya kembalikan sertifikat rumah kami. Aku mohon, jangan jual rumah kami. Rumah itu sudah dijual dan uangnya sudah masuk ke rekening Mami Hanum. Bukan lelaki parubaya itu yang menjawab, tapi anaknya. Bahkan lelaki jangkung itu menambahkan,
Bukankah kalian telah setuju untuk menjadikan rumah itu jaminan agar tidak dilaporkan ke polisi? Lalu kenapa memintanya lagi? Jika kalian ingin rumah itu kembali, akan aku berikan. Tapi bersiaplah masuk bui. Bibir Karita langsung terkatup. Ia tak berani mengangkat wajah lagi. Tak apa, istirahatlah barang sebentar. Tunggu ibumu siuman dulu lalu pergi dari rumah ini, ucap iparku itu kemudian. Ayo, kita ke rumah sakit lagi, tugas kita sudah selesai, sambungnya lalu berbalik pergi. Setelah kedua lelaki itu pergi, tangis Karita dan Kak Santi pecah. Aku pun lemas, terduduk dan bersandar di tembok ruang makan. Aku benar-benar tidak menduga akan seperti ini. Ibarat sudah melambung sangat tinggi namun terjatuh dan terhempas di tempat terjal. Aku sudah sangat begitu bahagia dengan ucapan ibu tentang harta Hanum yang akan jatuh padaku setelah istriku itu meninggal. Ternyata pada orang lain ia mewariskannya. Aku benar-benar kecewa dan sakit hati. Sudah begitu muak dan jijik menikah dengan wanita tua, diperbudak dan kini tidak mendapat warisan juga. Aku duduk lemas sambil menatap kosong kedua kakakku yang tengah meraung. Apa yang harus kita lakukan? Mertuaku pasti sangat marah, ucap Karita. Iya pasti kita diusir. Mereka tidak mungkin membiarkan kita menumpang, sambut Kak Santi. Aku tidak bisa berpikir panjang. Aku dan ibu akan tinggal di mana juga. Nasib kami benar-benar hancur. Ketika sedang pening memikirkan semuanya, ibuku yang tak kami urus lagi tersedar dengan sendirinya. Begitu siuman ia langsung berdiri. Ayo, kita ambil harta Hanum. Kita ambil yang banyak agar bisa kaya raya. Ayo anak-anakku, ambil harta Hanum, serunya. Ia sudah bergerak seperti hendak berlari, tapi dengan cepat kurai tubuhnya. Bu, sadar. Jangan seperti orang gila, bentakku sambil menahan kuat tubuhnya. Sesungguhnya semua ini berawal dari dirinya. Jika ia tak serakah akan harta, kami tak akan bernasib seburuk ini. Jangan halangi aku, Nom, ibuku berontak. Aku tidak gila, aku berkata sungguh-sungguh. Ketika mencari sertifikat tadi, aku melihat sesuatu di kamar Hanum. Barang berharga yang bisa kita bawa pergi. Apa ibu sungguh-sungguh? Tanya Karita. Iya, ibuku menjawab dengan raut meyakinkan. Jika begitu, ayo kita ambil, ucap kakakku itu. Sebelum bisa mencegah ibu dan Karita bergegas pergi, disusul Kak Santi juga. Masih bingung, ragu, tapi penasaran, akhirnya aku pun ikut juga. Seperti tadi, kali ini pun kami leluasa memasuki kamar Hanum. Kamar mewah wanita tua itu masih bisa dimasuki, tidak dikunci. Mungkin dua lelaki tadi lupa melakukannya. Cepat ambil, bisik Karita ketika sudah berada di kamar. Iya, ibu akan ambil, jawab ibuku sambil melangkah cepat menuju almari yang ada di laci besarnya. Aku pikir di dalam laci itulah barang berharga yang dikatakan ibuku berada. Aku salah. Ternyata ibuku justru memanjat almari yang tidak terlalu tinggi. Lihat, bukankah ini kotak emas kawin yang pernah kita curi? Ucap ibuku setelah turun dan berhasil membawa kotak yang sudah berdebu. Benar, ini dia. Apa masih ada isinya? Tanya Kak Santi. Biar aku buka, seru Karita sambil merebut kotak itu dari tangan ibuku. Karita membuka dengan cepat. Namun sekali lagi kami kecewa. Kotak ini berdebu itu kosong melompong. Bukan cuma itu, suara bentakan kemudian mengagetkan kami. Apa yang kalian lakukan di sini? Pencuri! Cepat keluar! Nyah dari rumah ini! Aku hanya bisa pasrah ketika saudara Hanum itu datang dan mengusir. Kami yang salah begitu berani memasuki kamar untuk mencuri pula. Dari awal aku tidak setuju, tapi entah kenapa sangat penasaran dan menurut juga. Cepat keluar jika tak ingin mendapat masalah lebih besar lagi, bentak kiparku itu. Mereka sudah keterlaluan ya. Apa tidak sebaiknya dipolisikan saja? Mereka sangat mengganggu. Ariel ikut membentak. Ia berdiri tegak di tengah-tengah pintu, terlihat begitu angkuh. Jika mereka pergi secepatnya secara baik-baik, itu tidak perlu. Tapi bila mereka berulang lagi, tak ada jalan lain, jawab ayah dari lelaki jagung itu. Jika begitu cepat pergi, sebelum kami hilang kesabaran. Ingin ku hantam mulut sombong keponakan Hanum ini. Tanganku sudah terkepal saking kesalnya. Kami akan pergi, tapi berikan sertifikat itu. Karita masih punya nyali untuk membentak balik. Namun ayah dan anak itu tidak terlihat gentar sedikit pun. Ariel malah mengusir kami lebih kasar. Kemasi barang-barang kalian, pergi dan jangan meminta yang aneh-aneh. Rumah kalian sudah terjual, tak ada gunanya meminta lagi. Dasar licik, pantas saja kalian kaya. Kalian memeras orang. Kekayaan kalian ini tidak berkah. Kalian dapatkan dengan cara kotor. Kalian memakan uang haram, maki Karita. Makian itu membuat Ariel merah padam.
Ia bergerak cepat menyambar dengan Karita. Cepat! Cepat pergi dan tutup mulutmu rapat-rapat. Jika tidak, kejahatanmu pencurian yang telah kau lakukan akan sampai di meja kerja polisi. Mungkin terlanjur kesal, Karita tidak mempedulikan ancaman Aril. Ia terus saja berontak, mencaci dan meminta sertifikat rumahnya. Akan tetapi itu tidak lama. Entah kedua lelaki tinggi kurus ini sudah mempersiapkan. Ketika ia berteriak, datanglah dua lelaki kekar mengamankan Karita dengan mengusir kami. Seret mereka keluar, perintah Aril. Meskipun Karita, ibu dan Kak Santi berontak, tetap saja tubuh mereka dipaksa keluar dari rumah Hanum. Aku tak bisa berbuat banyak, hanya menurut saja keluar rumah tanpa melawan. Keributan yang terjadi mengundang semua yang ada di rumah ini ikut terkumpul dan menonton. Tidak sampai di situ. Ketika sudah berada di halaman gerbang, saat ibu dan kedua kakakku masih saja berteriak memaki, tetangga kiri kanan ikut datang, termasuk Anjani. Aku tak tahu harus menempatkan diri seperti apa melihat keberadaan Anjani. Di depan matanya aku terusir seperti penjahat. Sungguh memalukan. Apa yang terjadi? Bahkan Anjani bertanya pada lelaki kekar yang memaksa kami keluar. Namun bukan dia yang menjawab, melainkan keponakan Hanum yang sombong itu. Mereka mencuri, serunya. Mencuri? Fitnah! Kami tidak mencuri. Justru dialah yang mencuri sertifikat rumah kami lalu menjualnya. Lengking Karita. Hanum tidak mencuri. Sertifikat itu adalah jaminan agar kalian tidak masuk bui karena telah ketahuan mencuri perhiasan mas kawin mamiku waktu itu. Ucapan Aril membuat orang-orang saling bisik. Mereka menghujat keluargaku. Tak terkecuali Bu Anjani. Mantan mertuaku yang mata duitan itu malah langsung berkomentar. Beruntunglah anakku terbebas dari keluarga benalu seperti ini. Itu pula sebabnya kami tidak setuju karena tahu perangai mereka yang tak bermoral seperti ini. Ibuku tidak terima dengan ucapan mantan besannya. Ia pun menyambut cepat. Justru kaulah yang tidak bermoral. Kau menentukan harga mas kawin anakku. Kau mata duitan. Kau menjual anakku. Aku tidak menjual, tapi sengaja berbuat begitu agar pernikahan itu batal. Akan tetapi kelicikan kalian berhasil mengelabui kami. Kau sanggup tapi mengutangi mas kawin itu sampai saat ini. Benar-benar memalukan. Apa? Mengutang mas kawin? Apa tidak salah? Memalukan sekali. Tawa orang-orang langsung pecah. Jangan tanya bagaimana rasa malunya diriku. Aku tidak berani mengangkat wajah apalagi bersuara. Keluarga yang hebat. Sebelumnya mengutang mas kawin dan sekarang mencuri mas kawin. Setelah semuanya yang telah mereka lakukan masih saja mengharapkan warisan dari Hanum. Urat malunya sudah putus. Ucapan ayah Aril benar-benar membuatku tersinggung. Tak ada dayaku untuk membantah apalagi melawan. Aku sudah terlalu malu. Terlebih karena ada Anjani. Memangnya ada apa? Kenapa mereka membahas warisan? Apa yang terjadi pada nyonya? Kali ini Mariam yang bertanya. Bukan pada Aril maupun ayahnya, tapi pada Pak Burhan. Belakangan ini aku tahu kenapa Mariam selalu di rumah Hanum. Ternyata pembantu itu bekerja pada Anjani. Dengan suara pelan namun bisa didengar oleh semua orang, Pak Burhan menceritakan jika Hanum sakit parah. Nyonya sakit parah? Sakit apa? Gumam Mariam. Akan tetapi Pak Burhan tidak menjawab. Justru Karita berteriak. Dia sakit kelamin. Dia sakit karena gonta-ganti pasangan. Astagfirullah. Astagfirullah. Semua yang hadir melonjak kaget termasuk Anjani. Bahkan mantan istriku itu langsung memandangku dengan tatapan jijik. Mungkin ia mengira aku juga ikut andil dalam penyakit Hanum. Terlepas dari itu, Aril menjadi murka atas ucapan Karita. Ia marah besar karena orang yang ia panggil Mami itu dibeberkan aibnya. Mami tidak begitu. Kau memfitnah. Benar-benar licik. Kalian seret mereka lebih jauh dari rumah ini. Aril memerintahkan dua lelaki itu mengusir kami lagi. Tidak mendapat warisan, kau fitnah pula saudaraku. Ayah Aril juga ikut membentak. Di tengah kemarahan keluarga Hanum ini aku masih bisa mendengar Anjani bergumam. Jadi karena ini mereka melakukan berbagai macam cara. Mereka menginginkan harta Hanum. Mereka menyangka begitu Hanum meninggal seluruh hartanya jatuh pada Hanum. Benar-benar keluarga mengerikan. Sakit hatiku mendengar ucapan Anjani. Namun apa dikata, semua itu benar adanya. Tak ingin membuat masalah lebih panjang, tak mau lebih lama dipermalukan di depan Anjani.
Aku mengajak ibu dan kakak-kakakku pergi. Dengan cara begitu buruk akhirnya aku pergi dari rumah Hanum, rumah istri yang tak pernah aku sentuh dan tak pernah aku anggap istri itu. Tak terhitung beberapa banyak air mata yang menetes dari pipi ibu dan kakakku. Mereka menangis sepanjang jalan. Masih beruntung Karita membawa uang yang kami gunakan untuk ongkos pulang ke kampung halaman. Tapi tetap saja aku bingung akan tinggal di mana. Bu, di mana kita harus tinggal, Bu? Tanyaku ketika angkutan umum yang kami tumpangi telah melaju. Ibu tidak tahu, jawab ibuku dengan lemahnya. Pulanglah ke rumah ayah, ucap Kak Santi disela isak tangisnya. Tapi ayah sudah menceraikan ibu. Lirihku akhirnya. Minta maaf dan kembalilah menjadi istri ayah. Ibu harus dirujuk. Ibu harus rujuk ke ayah. Aku setuju dengan usul Kak Santi, tapi ibu tidak menggapai. Wanita yang melahirkan itu larut dalam tangis bersama Karita. Tak apa, kita langsung ke rumah ayah saja. Mungkin aku pun akan tinggal di situ. Tidak mungkin waktu aku mengizinkan aku tinggal di rumahnya lagi, ucap Kak Santi. Aku juga, San. Aku juga akan tinggal di rumah ayah. Mertuaku pasti mengusirku juga. Karita malah meraung. Nasib kita begitu buruk. Ibuku ikut meraung juga. Beruntunglah di angkutan umum ini hanya ada kami. Itu juga sebabnya ibu dan kedua kakakku tak canggung, saling rangkul sambil menangis pilu. Tak ada yang bisa aku lakukan selain menatap dengan iba. Aku juga berdoa semoga ayah menerima kami, terutama ibuku. Bisik dan gunjingan cacian tak bisa dihindari. Begitu kaki menginjak kampung, lagi-lagi orang-orang langsung menyambut dengan cacian dan cibiran. Entah kebetulan atau memang warga kampung telah tahu masalah kami. Itu sebabnya mereka berkumpul seolah sengaja menunggu kedatangan kami. Jalan menuju rumah sawah memang hanya bisa diakses dengan roda 2 saja. Itu sebabnya kami harus turun dari angkutan umum dan berjalan kaki ke tempat itu. Sialnya, satu-satunya jalan adalah jalan kampung yang ada di depan rumah Anjani ini. Rumah yang dulu aku tempati, dan di depan rumah inilah pula ibu-ibu berkumpul. Tak ada yang aku lakukan untuk membalas hinaan dan cibiran-cibiran pun dengan ibu dan kedua kakakku. Hanya dia menunduk sambil berjalan cepat menghindari mereka. Ingin rasanya segera sampai di rumah agar tak mendengar caci mereka. Lihat, orang yang bermimpi jadi kaya pada akhirnya pulang menjadi gembel. Ya, inilah yang dinamakan karma. Begitu banyak kata-kata menusuk yang mereka ucapkan, namun kami hanya diam. Kami menunduk kalah. Kami hanya bisa mempercepat langkah agar segera sampai ke tempat ayah. Ayah! Tangis Kak Santi pecah. Begitu tiba di rumah dan menemukan ayah sedang makan seorang diri. Lelaki tua yang merupakan ayah kandungku itu terpengah-engah. Kalian? Gumamnya seolah tak percaya dengan kepulangan kami. Pak, ampuni aku, Pak. Ayah, maafkan kami. Seperti di komando kami menjatuhkan diri berlutut di depan ayah sambil meminta maaf. Ayah berdiri, aku pikir ia akan mengamuk, membentak, dan mengusir kami. Namun lirihnya membuat aku sadar jika kasih seorang ayah itu luas tak terbatas. Seharusnya ayah yang meminta maaf karena telah abai dan lalai, juga memilih tak peduli ketika kalian di jalan yang salah. Seharusnya ayah tetap ada, tegar menasihati saat kalian mulai menyimpang. Ayah yang salah, telah lalai dari tanggung jawab hingga kalian pergi jauh dari ajaran agama. Ayah juga meminta maaf. Hatiku bergetar. Bahkan tanpa terasa aku berteriak memburu dan memeluk lelaki bertubuh ringkih itu. Ayah! Ayah membalas pelukanku dalam isak yang tertahan. Satu persatu kami memeluk dan minta maaf. Tapi ketika giliran ibu, terjadilah kecanggungan. Maafkan aku. Jika masih ada jalan, maukah Bapak menerima aku kembali?
ucap ibu dengan tersendat dan menunduk dalam. Ayah tersenyum. Tentu saja, ucapnya. Tapi berjanjilah untuk berubah, tidak berulah seperti dulu lagi. Pelan namun tegas permintaan ayah. Bukan hanya ibu yang berjanji, tapi aku dan kedua kakakku juga. Demikianlah akhirnya ayah dan ibuku menikah lagi. Rumah tepi sawah ini tak sepi lagi. 3 keluarga kini menghuninya. Kedua iparku, suami dari Kak Santi dan Kak Rita, berbesar hati menerima istrinya meskipun orang tua mereka tidak setuju. Kak Rita beserta suami dan anak-anaknya tinggal di rumah ini. Begitu pula dengan Kak Santi. Jangan tanya bagaimana ramai dan ribetnya, bahkan aku pun tidak kebagian tempat tidur. Jangan tanya pula bagaimana reaksi orang-orang saat antero kampung kami menjadi bahan gunjingan hingga malu keluar rumah. Hidup kami benar-benar menyedihkan. Berhayal menjadi orang kaya pada akhirnya kembali melarat. Mau tak mau aku juga memenuhi janjiku pada ayah, bekerja dan menghasilkan uang sendiri tanpa makan dari keringat orang lagi. Begitu juga dengan ibu dan kedua kakakku. Setelah sebulan berlalu, aku menyambangi Hanum. Istriku yang masih parah di rumah sakit itu bukan tega atau bagaimana, tapi agar hidupku tenang, agar Hanum bebas juga, aku menjatuhkan talak padanya. Aku juga mendatangi Ayara, meminta maaf pada anakku itu atas apa yang sudah aku lakukan selama ini. Meskipun pada akhirnya aku harus menelan pil pahit karena mengetahui Anjani hamil. Tak bisa aku sangkal rasa cinta pada mantan istriku itu masih ada. Namun aku hanya bisa pasrah, membiarkan Anjani bahagia bersama lelaki lain. Aku hanya bisa mengenang dan mendulang sesal atas apa yang terjadi di masa lalu dan masa kini. Kini aku hanya bisa menunduk lesu, menelan buah dari yang aku tanam dulu. Buruk yang kau tanam, maka buruk pula yang kau panen, gumamku dalam hati. Dan cerita pun selesai. Akhirnya malam ini ceritanya selesai juga. Lumayan panjangnya ceritanya, dan ceritanya cukup menarik, menjengkelkan, dan pokoknya tentunya seru dan epic. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dari cerita di atas dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya yang akan lebih seru lagi. Dan see you, bye bye.